Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Minggu, 16 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-29. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Keluaran, bab 17, ayat 8 sampai dengan 13. Mazmur, bab 121, ayat 1 sampai dengan 8. Surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 3 ayat 14 sampai dengan bab 4 ayat 2. Injil Lukas, bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berkanjang dalam doa. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan pada hari Minggu ini berbicara tentang perlunya berkanjang dalam doa, atau pentingnya berdoa secara tetap dan terus-menerus, doa dengan tidak jemu-jemunya, tapi menerapkan ajakan Tuhan ini dalam kenyataan hidup bukanlah hal yang mudah, khususnya ketika pengalaman-pengalaman ketidakadilan menimpa diri kita, orang-orang yang kita kasihi, atau yang terjadi di depan mata kita. Kita terus berdoa memohonkan perdamaian, namun terkesan Tuhan seakan-akan membiarkan perang dan konflik
terus terjadi. Kita berdoa memohonkan kesehatan, namun terkesan Tuhan seakan-akan membiarkan jumlah penyakit terus bertambah. Kita juga tak jemu-jemunya mendoakan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, sementara jumlah orang miskin terus meningkat. Di hadapan situasi yang tampak seakan bertentangan dengan doa-doa kita ini, bisa saja kita merasa putus asa, menjadi marah, dan bahkan memberontak dan mempersalahkan Tuhan. Kita bisa saja kehilangan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Pertanyaan yang tepat untuk kita di sini ialah bagaimana tetap mencintai doa meskipun dalam situasi-situasi sukar hidup kita, terus memupuk, mempertahankan, dan menumbuhkan semangat, gairah, dan rasa cinta akan doa dalam situasi sukar adalah inti sabda Tuhan hari ini. Santo Lukas yang perikopnya diperdengarkan oleh gereja hari ini menulis Injilnya pada akhir abad pertama dan mengalamatkannya kepada komunitas-komunitasnya di Asia Kecil. Secara historis, para pengikut Kristus di Asia Kecil waktu itu tidak mengalami penganiayaan, melainkan diperlakukan secara tidak adil oleh para penguasa setempat. Sering terjadi bahwa mereka tidak dapat menikmati hak mereka sebagai warga negara secara wajar oleh karena iman mereka. Nasib mereka ibarat seorang janda miskin yang diabaikan dan tidak dibela hak-haknya. Di hadapan sikap diskriminatif dan ketidakadilan seperti ini, mereka bisa saja berputus asa, menjadi kecewa dan marah, bahkan bisa saja mempraktekkan kekerasan melawan penguasa. Berangkat dari situasi seperti itu, Lukas menulis perikop yang diperdengarkan hari ini dan meminta mereka untuk tetap bersikap sebagaimana layaknya seorang pengikut Kristus. Menurut Lukas, sikap seorang Kristen yang benar di hadapan ketidakadilan adalah berdoa dan terus berdoa dengan tidak jemu-jemunya, bukan supaya situasi mereka itu berubah, melainkan terutama agar mereka tetap teguh bertahan, tetap bersikap wajar sebagai pengikut Kristus dan tidak memperparah situasi yang ada dengan sikap yang tidak bertanggung jawab. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ajakan Lukas untuk berkanjang dalam doa aktual untuk kita juga hari ini. Dalam situasi-situasi sukar, terlebih ketika iman kita sedang mendapat ujian berat dan kita merasa
seakan doa-doa kita sia-sia belaka. Tuhan sepertinya menutup mata dan telinga terhadap realitas yang menimpa kita. Kiranya kita tetap teguh bertahan, tetap mencintai doa, agar kita tidak mudah kecewa, memberontak, dan menjauhkan diri dari Tuhan. Dalam situasi sulit apapun, doa yang terus dijalankan dengan tekun ibarat jembatan kokoh yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dalam doa ada dialog, sama seperti di antara orang-orang yang sedang jatuh cinta. Dialog yang tetap dan terus-menerus membantu mereka untuk saling mengerti dan memahami. Demikian pula dalam doa yang tekun itu, perlahan-lahan kita dibantu untuk menyesuaikan pikiran, kehendak, dan rencana kita dengan yang dari Tuhan sendiri. Doa membantu kita untuk melihat dan menilai realitas kita, bukan dengan cara dan pandangan manusiawi kita, melainkan dengan cara dan pandangan Allah sendiri. Doa yang terus-menerus itu membantu kita untuk beralih dari realitas manusiawi kita ke dalam realitas Allah sendiri. Dalam doa yang demikian, kita belajar melihat dan menilai segala sesuatu dengan kacamata Allah sendiri. Artinya, melihat dan membaca dengan jernih apa yang Allah mau dalam situasi kita. Dan ketika kita telah menyesuaikan pikiran, maksud, dan rencana kita dengan yang dari Allah, maka kita akan sadar bahwa hal terpenting dalam berdoa bukan agar doa-doa kita terkabul, melainkan agar kita tetap tinggal dalam hubungan yang intim dan mesra dengan Tuhan, sama seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Dalam doa yang demikian, yang dibangun atas dasar relasi intim dan saling percaya, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saudara, diam dalam doa. Percayalah bahwa Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau tak pernah mengecewakan orang yang berdoa mohon bantuan dan kekuatan. Kami berhimpun di sini atas nama-Mu. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami, dan semoga sabda putra-Mu menjadikan kami orang-orang yang penuh pengharapan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.